Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Buletin Kafah kembali hadir di tengah-tengah pendengar semua, yang pada kesempatan kali ini merupakan edisi yang ke-144, bertepatan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriah, 5 Juni 2020 Masehi. Insya Allah akan mengangkat tema Syariah Memelihara Agama, Nyawa, dan Harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wabah pandemi Corona atau COVID-19 menyingkap satu fakta yang kasat mata, tidak lain kegagapan sekaligus kegagalan sistem kapitalisme di berbagai negara, termasuk di negeri ini, dalam memelihara agama, nyawa, dan juga harta manusia. Di negeri ini, penyebaran COVID-19 hingga hari ini masih mengkhawatirkan. Menurut data per 2 Juni 2020, ada penambahan 609 kasus positif. Total kasus positif COVID-19 menjadi 27.549 orang. Total yang meninggal menjadi 1.663 orang. Di tengah situasi yang masih berbahaya ini, pemerintah malah berencana menyiapkan protokol untuk menghadapi new normal atau situasi normal baru. Menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, protokol yang dibahas adalah upaya mengurangi PSBB yang bertujuan untuk memulihkan produktivitas, sebagaimana disampaikan di elsinta.com tanggal 20 bulan Mei. Tanpa keputusan itu lebih mementingkan aspek ekonomi, padahal WHO sendiri telah menetapkan syarat-syarat untuk bisa dilakukan prosedur new normal. Di antaranya angka kasus baru 0 selama 14 hari. Faktanya di Indonesia data kasus baru per hari masih tinggi. Dari 29 Mei sampai 2 Juni rata-rata 602 ada kasus positif baru secara nasional. Tidak aneh jika banyak ahli menilai kebijakan pelonggaran PSBB atau prosedur new normal itu terlalu terburu-buru. Ini tentu berbahaya. Menurut sejarawan J. Alexander Navarro dari Pusat Sejarah Kedokteran University of Michigan, Amerika Serikat, dalam sejarahnya pelonggaran pembatasan sosial yang terlalu cepat atau prematur dinilai menjadi sebab ledakan gelombang kedua pandemi flu Spanyol pada masa lalu yang mengakibatkan jumlah korban meninggal sangat besar, sebagaimana ditulis di kompas.id tanggal 29 Mei. Di seluruh dunia, pandemi flu Spanyol menjangkiti 500 juta orang dan menewaskan hingga 50 juta orang. Ledakan gelombang kedua COVID-19 juga dikhawatirkan akan terjadi. Di Prancis, ketika dilakukan new normal, terjadi ledakan kasus baru dalam sehari. Di Korea Selatan, setelah dibuka, sehari kemudian ada 79 kasus baru COVID-19. Sebanyak 251 sekolah ditutup kembali, dikutip dari bbc.com 29 Mei. Di Wuhan, setelah dibuka, kembali diketatkan. Begitu juga di beberapa tempat lain di dunia. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, memang bencana berupa wabah ini merupakan bagian dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa ditolak. Namun, sistem dan metode apa yang digunakan untuk mengatasi dan mengendalikan wabah adalah pilihan, ada dalam wilayah ikhtiari manusia. Faktanya, saat ini para penguasa dunia, juga penguasa negeri ini, lebih memilih untuk menerapkan sistem kapitalisme dan menggunakan metode yang lebih mementingkan aspek ekonomi dalam mengatasi wabah. Menjaga dan memelihara nyawa manusia seolah dinomorduakan. Bahkan
Ada pejabat tinggi di negeri ini yang terkesan menganggap enteng nyawa manusia. Dia mengklaim jumlah korban meninggal akibat corona masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Seolah-olah jumlah korban meninggal akibat corona meski telah mendekati angka 2.000 orang dianggap belum ada apa-apanya. Apalagi dalam menjaga dan memelihara agama, pemerintah makin terkesan abai. Saat wabah seperti ini, banyak masjid ditutup. Tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah. Sholat Idul Fitri di beberapa daerah juga dilarang. Semua dengan alasan demi mencegah penularan wabah COVID-19. Sebetulnya alasan ini masuk akal. Tentu jika dibarengi ada penutupan tempat-tempat keramaian yang lain seperti mal-mal, pasar-pasar, bandara, stasiun, terminal, dan lain-lain. Faktanya, banyak di antara tempat-tempat tersebut yang notabene jauh lebih ramai daripada masjid dibiarkan tetap normal, tidak benar-benar ditutup. Akhirnya wajar jika banyak orang berprasangka negatif atas kebijakan ini. Pemerintah dituding cenderung anti-Islam karena dianggap mendiskreditkan masjid, seolah-olah masjidlah yang paling berpotensi dalam penularan wabah daripada tempat-tempat keramaian yang lain. Padahal persoalannya, sejak awal langkah isolasi dengan luar negeri dan juga isolasi antar daerah tidak segera diterapkan oleh pemerintah. Akibatnya COVID-19 pun menyebar hampir ke seluruh negeri. Begitu juga dengan strategi 3T, yaitu tracking, tes, dan kemudian treatment masih sangat minim. Untuk COVID-19, tes yang diperlukan adalah tes PCR atau real time PCR atau tes cepat molekuler atau TCM. Tes itu perlu dilakukan secara cepat, masif, dan luas. Tes massal bisa dilakukan dengan metode yang efektif, di antaranya metode pool test. Menurut WHO, idealnya angka tes itu sekitar 30.000 tes per 1 juta penduduk. Jika penduduk negeri ini 250 juta, idealnya perlu 7,5 juta tes. Faktanya, jumlah uji PCR secara nasional hingga 2 Mei 2020 hanya sebanyak 237.947. Artinya, angka uji PCR hingga 2 Mei 2020 hanya 952 per 1 juta penduduk. Angka ini tentu sangat kecil. Karena itu, yang harus diprioritaskan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19. Keselamatan nyawa manusia harus lebih didahulukan daripada kepentingan ekonomi. Apalagi sekedar memenuhi kepentingan ekonomi segelintir orang, yakni para kapitalis atau pengusaha atau pemilik modal. Karena itu, solusinya tidak lain dengan syariah Islam. Dengan syariah Islam, wabah akan lebih mudah diatasi dan dikendalikan, tentu tanpa mengganggu syiar Islam dan ibadah kaum muslim. Nyawa manusia pun bisa terselamatkan, ekonomi juga tetap bisa berjalan. Isolasi atau karantina adalah di antara tuntunan syariah Islam saat wabah terjadi di suatu wilayah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bi-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa amtum biha fala takhruju minha." Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu. Hadis riwayat Bukhari. Tindakan isolasi atau karantina atas wilayah yang terkena wabah tentu dimaksudkan agar wabah tidak meluas ke daerah lain. Karena itu, suplai berbagai kebutuhan untuk daerah itu tetap harus dijamin. Ini hanyalah masalah manajemen dan teknis, relatif mudah diatasi, apalagi dengan teknologi modern saat ini. Namun demikian, semua itu bergantung pada kebijakan dan sikap amanah pemerintah sebagai pengurus rakyat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, tindakan cepat isolasi atau karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit, baik dalam pemenuhan kebutuhan
maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan tidak terdampak. Secara simultan, di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan berdasarkan sabda Rasul SAW, la turidul mumridho 'alal musihhi. Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menerapkan petunjuk Rasul SAW harus dilakukan dua hal. Yang pertama, jaga jarak antar orang. Yang kedua, harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Jaga jarak dilakukan dengan physical distancing seperti yang diterapkan oleh Amr bin As dalam menghadapi wabah ta'un umwas di Palestina kala itu dan berhasil. Adapun untuk mengetahui siapa yang sakit dan yang sehat harus dilakukan 3T, tes, treatment, dan tracing. Kecepatan dalam melakukan 3T itu menjadi kunci. Harus dilakukan tes yang akurat secara cepat, masif, dan luas. Lalu dilakukan tracking kontak orang yang positif dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Mereka yang positif dirawat secara gratis ditanggung negara. Tentu semua itu disertai dengan langkah-langkah dan protokol kesehatan lainnya yang diperlukan. Dengan langkah itu bisa dipisahkan antara orang yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sehat tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya. Mereka tetap dapat beribadah dan meramaikan masjid. Mereka juga tetap menjalankan aktivitas ekonomi dan tetap produktif. Dengan begitu, daerah yang terjangkit wabah tetap produktif sekalipun menurun. Dengan prosedur sesuai petunjuk syariah itu, nyawa dan kesehatan rakyat tetap bisa dijaga. Agama dan harta atau ekonomi juga tetap terpelihara. Kebijakan seperti itulah yang semestinya diambil dan dijalankan sekarang ini. Apalagi penerapan syariah Islam memang bertujuan untuk memelihara agama, nyawa, dan juga harta manusia. Tujuan memelihara agama antara lain diwujudkan dengan menjamin syiar-syiar Islam, pelaksanaan ibadah termasuk sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Islam menilai upaya melarang atau menghalangi syiar Islam dan pelaksanaan ibadah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah sebagai dosa besar. Penerapan syariah Islam juga bertujuan untuk memelihara nyawa manusia. Dalam Islam, nyawa seseorang, apalagi nyawa banyak orang, benar-benar dimuliakan dan dijunjung tinggi. Menghilangkan satu nyawa manusia disamakan dengan membunuh seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajuli muslim. Sungguh, lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi. Bisa juga kita lihat di surat Al-Maidah ayat 32. Perlindungan dan pemeliharaan syariah Islam atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Di antaranya melalui pengharaman segala hal yang membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Nabi SAW bersabda, la doror wala diror. Tidak boleh atau haram membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Kafah edisi 144 ini tentang pemeliharaan yang dilakukan oleh syariah Islam terkait dengan agama, nyawa, dan harta. Dan kita harus yakin bahwa dengan diterapkannya syariah Islam secara kafah, secara sempurna, maka ketika kemudian menghadapi wabah pandemi seperti yang sekarang kita alami ini, insya Allah bisa teratasi dengan baik. Agama tetap terpelihara, nyawa, dan juga harta. Sehingga kita yakin betul bahwa hanya dengan syariah Islamlah bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam. Menjadi Islam rahmatan lil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.